Jadi di dalam bab ini kita mencoba memahami apa yang akan terjadi pada saat kita mendefinisikan variabel, bagaimana mendefinisikan variabel, dan memahami perbedaan antara skala pengukuran. Ingat ya, ada beberapa skala pengukuran, terus kemudian bagaimana cara mengumpulkan data, mengidentifikasi cara mengumpulkan data, cara-cara mengumpulkan data, dan memahami isu yang melibatkan persiapan data, dan memahami tentang jenis dari error survei. Oke. Pertama, mengklasifikasikan variabel berdasarkan jenisnya. Ada dua yang paling penting, dan ini sangat penting sekali untuk membedakannya. Satu, data kategori, jenis data kategori. Yang kedua, jenis data numerikal. Jenis kategori itu sifatnya datanya kualitatif. Variabelnya, sebagai contoh, ya tidak, warna misalnya merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain, atau pria, wanita, atau jalan besar, jalan kecil, jalan sedang, atau mungkin pulau besar, pulau kecil, pulau sedang, atau mungkin masyarakat miskin, menengah, masyarakat menengah atas, gitu. Itu adalah kategori. Datanya bersifat kualitatif. Yang kedua adalah data numerik. Data numerik biasanya memiliki nilai dan dapat dihitung atau diukur besarnya. Ada dua jenis dari numerik, data diskrit, data yang bentuknya angka bulat, diskrit, biasanya terjadi pada saat kita melakukan perhitungan berapa jumlah kendaraan yang lewat, berapa jumlah murid, berapa itu adalah data diskrit. Sedangkan yang kedua adalah data kontinu atau variabel kontinu. Satu variabel diskrit, kedua variabel kontinu. Variabel kontinu itu terjadi pada saat kita mengukur proses pengukuran. Misalnya tingginya sekian meter, 1 meter 1 meter 72 cm misalnya. Atau panjang tertentu, panjang gedung, jumlah uang bukan jumlah lembar uang, tapi jumlah uangnya, nilai uangnya, itu adalah continuous. Kalau jumlah uangnya menjadi diskrit, variabel diskrit, karena proses-proses perhitungan. Jadi kalau prosesnya perhitungan, dia variabelnya diskrit. Kalau variabelnya itu diukur melalui proses pengukuran, suhu, kemudian kelembapan, kemudian juga nilai uang, kemudian nilai bunga, dan seterusnya, itu adalah data-data continuous. Jadi, contoh berbagai macam variabel. Misalnya, pertanyaannya, apakah Anda memiliki profil Facebook? Jawabannya ya dan tidak. Tentu ini namanya variabelnya kategori. Jadi, tipe variabelnya adalah kategori. Berapakah jumlah text message yang Anda kirim 3 hari yang lalu? Ya, halo? Berapakah jumlah text message yang Anda kirim 3 hari yang lalu? Maka jumlahnya bentuknya numerikal tapi diskrit, karena jumlah dihitungan sekian buah, gitu kan? Tapi berapa lamakah update aplikasi mobile itu untuk mendownload? Misalnya mendownload aplikasi mobile, maka itu bentuknya proses diukur berapa menit, berapa detik, berapa ini, ya gitu ya. Maka itu bentuknya numerical tapi continuous. Jadi bedanya gitu. Kalau saya rubah misalnya dengan pertanyaan yang lain, apakah Anda punya uang atau tidak? Ya dan tidak, itu kategorikal. Berapa kalikah Anda belanja dengan menggunakan uang itu? Maka dia numerical diskrit.
berapa banyakkah uang yang Anda belanjakan, itu numerical continuous. Oke? Oke, Pak. Kita lanjut. Jadi kalau kita bagi di sini dengan define, ini tahapan define. Kalau Anda lihat di apa namanya presentation, D di garis ini berarti tahap define. Tipe-tipe variabel. Jadi variabel ada variabel kategori, ada variabel numerik. Yang variabel kategori jenis datanya data nominal dan ordinal. Yang numerical datanya discrete dan continuous. Kemudian dari sini data nominal itu contohnya status pernikahan, kawin, belum kawin, kawin, janda, duda, dan lain-lain. Itu dari status pernikahan. Kemudian partai politik ada beberapa banyak, ya udah itu masing-masing. Oh saya ada yang PDIP, Gerindra, ada PKB, ada macam-macam. Itu semuanya itu adalah penamaan. Makanya nominal, nominal itu adalah nama, dinamai. Itu bentuknya kategori. Kemudian warna mata, kalau di Indonesia cuma ada mungkin mata apa hitam sama mata kabur gitu aja ya, kecuali ada keturunan bule jadi biru, hijau, kuning dan lain-lain gitu ya. Kalau kulit mungkin ya ada sawo matang, ada sawo udah kelebihan matangnya dan lain-lain, ada yang putih, ada yang kuning ya. Nah kemudian yang data berikutnya adalah data ordinal. Ini ada rankingnya, ada ratingnya. Jadi contohnya baik, lebih baik, terbaik, atau mulai dari buruk, buruk, agak buruk, baik, lebih baik lagi, dan terbaik misalnya. Low, medium, high, atau sangat suka, sangat tidak suka sampai sangat suka. Jadi ada kategori yang bertingkat, makanya namanya ordinal. Kemudian data yang berikutnya adalah discrete, jumlah anak, jumlah kejadian cacat produk per jam, semuanya dalam bentuk hitungan, dihitung berapa jumlahnya. Kemudian untuk data continuous, maka contohnya berat badan, berat, voltase, tadi arus, kemudian bisa juga jumlah uang, nilai uang, persentase, dan lain-lain. Itu data-data continuous. Oke, kita lanjut ya. Maka dalam skala numerik dan pengukuran, maka skala nominal diklasifikasikan data dalam bentuk kategori, kategori, yaitu tidak ada rankingnya. Contohnya, apakah Anda punya profil Facebook? Ya dan tidak. Jenis investasinya adalah grow, value, atau other. Cellular providernya adalah Mentari, Indosat, Simpati, dan lain-lain. Seperti itu ya. Atau tanpa itu, tidak ikut itu juga. Bisa juga. Sedangkan dalam ordinal, maka contoh tingkatan di dalam universitas, mulai dari tingkat 1, Resmen, sophomore tingkat 2, junior tingkat 3, senior tingkat 4. Kemudian ada kepuasan produk, sangat puas, cukup puas, atau kurang puas, netral. Oh ini, sangat tidak puas, sorry, kebalikan. Sangat tidak puas, agak tidak puas, netral, cukup puas, sangat puas. Atau ranking jabatan dosen, mulai dari instruktur, kalau di Indonesia ini tenaga pengajar, asisten profesor itu adalah instruktur itu asisten ahli,
kemudian asisten profesor itu lektor, associate profesor itu lektor kepala, profesor. Kemudian dalam bond rating, Standard & Poor's bond rating, triple A, A2, A3, B3, dan seterusnya sampai D yang paling jelek. Tapi ini ada rankingnya, gitu ya. Dalam nilai A, B, C, D, E nggak ada nilainya 0. Ini harusnya E, tapi kalau di luar negeri F, karena fail. Dulu saya juga pakai F kalau di waktu saya S1 dulu. A, B, C, D, F. F itu fail. D itu masih lulus, kurang nanti nilainya. Kemudian skala berikutnya adalah skala interval. Skala interval adalah skala berurutan yang perbedaannya bisa dikuantifikasi. Bisa contohnya tadi jumlahnya 5 dengan 3. Maka perbedaan dari 5 ke 3 ada perbedaannya 2. Jelas gitu ya. Tapi pengukurannya tidak memiliki mulai dari 0, tidak mulai dari 0. But the measurement does not have a true 0 point. Kemudian skala yang kedua adalah skala rasio yang memiliki angka 0. Jadi order tapi memiliki angka 0. Ya. Dan selisihnya antara satu ukuran dengan ukuran lain itu jelas. Jadi sebagai contoh di sini ukurannya temperatur. Temperatur itu interval karena dia dalam derajat Celcius. Nilai ujian itu adalah interval, tapi tinggi itu rasio skalanya. Tadi sudah ada ya, nominal, ordinal, interval, rasio. 4 skala data. Kemudian umur juga rasio, gaji